Halo sahabat Indoscience, selamat datang di channel Indoscience. Pada video kali ini saya akan membahas mengapa emas disebut logam mulia. Jadi jangan kemana-mana, mari kita simak penjelasannya di video ini. Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang paling populer. Salah satu alasannya yakni nilai emas yang cenderung lebih tinggi dibandingkan logam mulia lainnya. Selain itu, emas juga kerap dianggap memiliki kemampuan untuk melindungi nilai kekayaan seseorang dari inflasi atau penurunan nilai uang. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan harga emas yang cenderung naik ketika kondisi ekonomi sedang melemah. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita bahas sejarah emas secara singkat. Sejarah emas sendiri dimulai sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Kala itu bangsa Mesir untuk pertama kalinya membentuk perhiasan. Sementara penggunaan emas sebagai mata uang atau alat tukar sendiri baru dilakukan pada masa 540 sebelum Masehi. Para pedagang menginginkan adanya bentuk uang yang memiliki standar dan mudah untuk ditransaksikan untuk membuat transaksi jual beli menjadi lebih simpel. Di zaman itu, membentuk koin emas yang distempel dianggap sebagai jawaban, sebab emas kala itu sudah diterima oleh masyarakat luas sebagai perhiasan di berbagai belahan dunia. Britania Raya mulai mengadopsi uang koin berbahan dasar logam mulia pada tahun 775 Masehi. Mata uang Inggris disebut dengan pound sterling, yang merupakan simbolisasi dari 1 pound atau ukuran massa. Sterling perak yang terdiri dari 92,5% perak murni dan 7,5% logam lainnya. Terdapat berbagai alasan emas disebut sebagai logam mulia. Salah satunya yakni faktor kelangkaan. Meski langka, namun bukan berarti menambang emas tidak mungkin untuk dilakukan. Hal itulah yang menyebabkan di zaman dahulu orang menggunakan emas sebagai mata uang atau alat tukar. Selain itu, banyak uang koin di zaman dahulu yang juga menggunakan emas sebagai bahan baku karena dianggap memiliki nilai. Pada proses untuk mendapatkan emas dibutuhkan proses ekstraksi panjang di dalam sebuah biji logam yang di zaman dahulu hal ini sulit untuk dilakukan. Selain alasan tersebut, terdapat alasan lain mengapa emas disebut logam mulia. Menurut Profesor Kimia di University College London, Andrea Sella menjelaskan di dalam tabel periodik kimia terdapat 118 jenis unsur. Dari jumlah tersebut, emas merupakan satu dari 49 elemen yang berada di zona transisi, atau berada di bagian tengah tabel periodik, bersama dengan besi, aluminium, tembaga, dan perak. Emas memiliki unsur kimia yang terbilang unik ketimbang jenis logam lain. Biji emas masih cenderung lebih mudah ditambang dan lebih mudah dilebur ketimbang biji logam lain. Di sisi lain, bentuk emas juga tidak mudah berubah. Emas tidak mudah bereaksi terhadap unsur kimia lain. Hal ini berbeda dengan perak yang memiliki reaksi terhadap sulfur atau besi yang bisa berkarat atau mengalami oksidasi. Sehingga bisa dikatakan bentuk emas tidak akan berubah atau tetap sama hingga ribuan tahun lamanya. Nilai emas sebagai logam mulia juga bisa disebut sebagai konstruksi sosial. Bila melihat sejarah panjang emas, bisa dikatakan nilai emas bermula dari penggunaan emas sebagai perhiasan. Hal ini dikarenakan emas memiliki warna berbeda bila dibandingkan dengan jenis logam lainnya. Hal inilah yang membentuk atau mengkonstruksi emas sebagai jenis logam yang dianggap berharga. Emas kerap kali juga digunakan sebagai simbol kesejahteraan atau kekayaan. Nilai psikologis emas inilah yang menjadi alasan lain emas disebut sebagai logam mulia. Emas bukan satu-satunya logam mulia, terdapat jenis logam mulia yang bernilai tinggi lainnya, yaitu platinum atau palladium. Sama halnya dengan emas, keduanya tak bereaksi terhadap unsur kimia lainnya. Namun demikian, keduanya terlalu langka dan terlalu sulit untuk dibentuk menjadi koin atau perhiasan yang bisa disirkulasikan sebagai mata uang. Untuk bisa menjadi instrumen mata uang, unsur kelangkaan memang diperlukan. Namun harus tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga bisa dinilai dengan harga yang masuk akal dan bisa diedarkan di pasaran. Oke, itu tadi penjelasan mengapa emas merupakan logam mulia. Lalu bagaimana cara mengetahui kadar emas dalam perhiasan? Kandungan kemurnian emas yang terdapat dalam perhiasan ini diukur dalam satuan karat, mulai dari 1 karat hingga 24 karat. Kadar 24 karat merupakan kadar paling tinggi. Artinya angka untuk emas murni atau kadar emas 99,9% seperti pada emas batangan. Semakin tinggi kadar emas maka harganya juga semakin mahal. Menurut Badan Standarisasi Nasional atau BSN, menetapkan SNI 8880/2020 tentang barang-barang emas. Berikut ini adalah standar kadar karat emas di Indonesia.
Emas 24 karat umumnya dimiliki oleh emas batangan atau koin emas bersertifikat. Sedangkan produk emas yang mengandung logam lain seperti perhiasan memiliki kadar karat di bawah itu. Jadi jika kita ke toko emas biasanya hanya terdapat 3 jenis kadar emas, yaitu 24, 23, dan 22. Sebenarnya ini adalah bahasa dagang saja. Jadi emas 24, 23, dan 22 jangan disamakan dengan emas 24 karat, 23 karat, dan 22 karat pada kadar aslinya. Umumnya istilah emas 24 di toko emas ini kadarnya berkisar 80 hingga 96%. Sedangkan emas 23 kadarnya berkisar 60-70%. Lalu emas 22 kadarnya berkisar 30 hingga 42%. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai kandungan emas. Semoga informasi tadi bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.